Jadi kalau saya itu cenderung seperti ini dulu, kalau membuat speaker aktif rakitan ya untuk power itu saya flatkan. Nah, yang saya otak-atik itu di aksesorisnya. Kalau di kit drivernya nanti kalau kita mau ngerubah karakter kita bongkar-bongkar lagi. Oke, kita buka lagi potensionya, kita cek sound. Mantap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba kit tune control produk dari Tunersys ya, tipe TC001. Kit ini akan saya pasang di audio mono rakitan saya. Gimana hasilnya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, kita lihat dari bungkus ini tertulis fasilitas volume, bass dan treble ya. Menggunakan dua transistor tipe C945, tegangan DC 12 volt sampai 25 volt. Kalau seperti ini biasanya non simetris ya, hanya plus dan ground. Signal input bisa tip, CD, DVD, MP3 player dan lain-lain. PCB cukup mungil ya. Ini low noise output. Nah, yang saya suka dari produk Tunersys ini, nah di belakang ini ada skema dari kit ini ya. Ada komponen apa saja di sini sudah tertulis. Jadi ini yang saya suka dari Tunersys. Jadi buatnya itu nggak asal-asal gitu ya. Dari packingnya, dari bungkusnya itu ditulis komponen lengkap seperti ini ya, tidak asal buat produk seperti itu. Dan kita unboxing ya. Jadi begini penampakannya ya, kita buka mana ini. Ya, jadi seperti ini penampakannya ya. Bentuknya mungil ya. Saya beli kit ini seharga 18.000 di marketplace ya. Ya, dan terlihat sederhana ya, sangat sederhana. Ada 3 potensio, ini potensio volume, ini treble dan ini bass ya. Untuk supply seperti yang ada di bungkusnya tadi, ini suplainya hanya plus dan ground ya. Kalau di bungkus tadi tulisannya bisa disuplai 12 sampai 25 volt. Nah, jadi artinya kit ini membutuhkan PSU tersendiri ya. Kita tidak bisa langsung pasang dari trafo, dimana kit ini membutuhkan tegangan 12 volt sampai 25 volt. Kemudian untuk komponen saya rasa ini standar ya, tidak jelek ya, ini standar. Kemudian untuk preampnya ini seperti bungkus persis sama tadi, menggunakan C945 ya. Kemudian untuk input ya dan outputnya ini sama seperti dodolnya ya, mono, hanya ada plus dan ground ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah ini akan kita instalasi ya. Untuk instalasi ini akan saya percepat saja videonya ya. Ya, ini sudah saya pasang ya. Ini untuk supply plus dan ground. Kemudian ini sebenarnya min ya, ini tidak terpakai. Kemudian ini untuk input ya, plus dan ground. Ini untuk out, plus dan ground. Oke, untuk sebagai catatan, biasanya teman-teman mengalami noise atau dengung parah. Jadi untuk ground ini usahakan pakai kabel ground yang besar ya. Ini saya menggunakan kabel ground yang punyanya mic dinamik itu ya, yang besar. Ini kan cukup besar. Nah, kalau pakai
kabel yang seperti ini, meskipun ini sudah ada grounding yang mengelilingi plus ya, akan tapi kabel groundnya di sini kecil ya. Nah, ini kenapa saya pakai yang kecil ini, karena untuk sinyal input audionya. Jadi ini masih kecil, enggak apa-apa. Nah, yang biasanya rawan noise atau dengung karena kabel groundnya yang untuk supply ya dari PSU dari PSU ini kurang besar. Jadi usahakan memakai kabel yang besar seperti ini. Kalau nggak punya kabel seperti ini, bisa cari kabel yang besar lah intinya ya, tapi yang bagus. Kalau tidak tahu mana yang bagus ya minimal yang besar gitu aja ya. Nanti bisa dicoba, saya jamin noise atau dengungnya berkurang drastis ya. Oke, kita balik. Setelah ini akan kita coba play musik, hasilnya seperti apa ya. Untuk lagunya saya play ya, sudah saya play. Oke, dan ini bisa didengar ya, ini tanpa noise ya. Sebenarnya ada noise kalau saya mendekat di speaker ya, akan tetapi untuk jarak pendengaran sekitar 1 meteran, 1 meter 2 meter ini tidak terdengar untuk noise ya. Jadi untuk speaker yang saya gunakan seperti biasa, saya masih tetap menggunakan ya speaker andalan ya, mono ya. Yang bawah speaker 12 in, yang atas triple seperti itu. Jadi ini mono. Oke, saya besarkan untuk volumenya ya. Ini volume, coba saya besarkan. Ini masih mentok, enggak ada suara sama sekali. Saya besarkan. Kemudian untuk bassnya ini saya besarkan. Mohon untuk didengarkan lewat handset ya. Mantap sekali dulur. Ini untuk treble. Mantap sekali dulur. Bass saya kecilkan, ini tanpa bass. Jadi ini hanya middle dan treble saja. Oke, jadi itu untuk suaranya dulur. Kalau untuk di speaker aktif rakitan saya, kalau potensinya hanya bass dan treble saja, ini masih kurang dulur ya. Jadi agar kit ini bekerja dengan maksimal, maka ini saya modif ya. Nanti akan saya tambah potensio untuk middlenya ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya itu cenderung seperti ini dulur, kalau membuat speaker aktif rakitan ya, untuk power itu saya flatkan. Nah, yang saya otak-atik itu di aksesorisnya. Kalau di kit drivernya nanti kalau kita mau ngerubah karakter, kita bongkar-bongkar lagi. Jadi yang dimodif aksesorisnya saja, entah itu tone control atau pakai equalizer atau pakai audio processor, terserah itu. Yang penting yang dimodif untuk aksesorisnya saja, seperti itu dulur. Oke, kita buka lagi potensionya, kita cek sound. Mantap dulur.
mentok dulu ya, ini sampai mentok, bisa didengar tidak ada noise ya. Ini kalau saya pegang pasti noise ya, ini karena belum saya kasih knob ya, jadi terkena grounding dari badan saya ini. Oke, jadi seperti itu tadi review dari kit tune control mono produk dari Tunersys ini. Saya kira dengan harga 18.000 ini sangat cocok sekali dulur ya dengan audio rakitan kita ya. Yang penting ya audio kita rakitan ya. Kalau power kita audionya itu build up, aksesorisnya seperti ini ya eman-eman dulur ya. Kalau untuk audio rakitan sendiri, kalau pakai aksesoris seperti ini meskipun preampnya pakai transistor ya bukan IC, ini sudah bagus dulur ya. Dan untuk video selanjutnya mungkin akan saya modif ini ya, bagaimana hasilnya, perbedaannya dengan yang sekarang ini hanya pakai treble. Jadi nanti saya kasih potensio untuk middle. Jadi seperti itu dulur ya. Terus jadi gimana menurut kalian dulur, apakah kit tune control ini cocok? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.